Agraria. Modul 1. Konsep dasar administrasi dan administrasi pertanahan. Dr. H. Nandang AD SHM. HAM. Purwaningdia MW SHM. HAM. Der. Agus Wahyudi M.Si. Pendahuluan. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Republik Indonesia merupakan suatu negara agraris yang susunan kehidupan sebagian besar rakyat termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris. Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan sentral baik sebagai daya produksi maupun sebagai permukiman. Pada awal periode pembangunan jangka panjang tahap pertama, masalah pertanahan tidak demikian menonjol karena tanah yang diperlukan untuk pembangunan masih tersedia. Sejalan dengan laju pembangunan, kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan pembangunan, misalnya pembangunan gedung-gedung pemerintah dan swasta, kawasan industri, jalan raya, atau permukiman dan prasarana kehidupan lainnya, memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Pemenuhan kebutuhan akan tanah tersebut tidak terlalu mudah untuk dipenuhi. Hal ini disebabkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, sedangkan persediaan tanah sudah semakin terbatas. Dengan makin terbatasnya tanah yang tersedia dan di lain pihak kebutuhan akan tanah, baik untuk keperluan pembangunan maupun masyarakat, makin meningkat pula lah frekuensi terjadinya masalah-masalah pertanahan. Tanah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan pertahanan keamanan. Oleh sebab itu, pengelolaan tanah dalam arti pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah perlu ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga tanah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tanah, seperti penguasaan tanah, pemilikan dan penggunaan tanah oleh orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, penguasaan secara terselubung tanah pertanian, yang semestinya merupakan tanah absente, jual beli tanah di luar prosedur yang berlaku, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, adanya sertifikat palsu, sertifikat tumpang tindih, manipulasi tanah, dan sebagainya dapat diminimalisasi dan bahkan kalau memungkinkan ditiadakan sama sekali. Dalam konteks seperti itulah, tanah pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Istilah dikuasai bukanlah berarti dimiliki, tetapi negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia diberi wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah. Oleh sebab itu, administrasi pertanahan menjadi penting untuk menjamin tertib pembangunan khususnya di bidang pertanahan. Secara umum, mahasiswa dapat memahami administrasi dan pentingnya administrasi pertanahan serta ruang lingkup administrasi pertanahan. Secara khusus, setelah membaca modul ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian administrasi. 2. Menyebutkan ciri-ciri administrasi. 3. Menjelaskan penggolongan ilmu administrasi. 4. Menjelaskan pengertian administrasi pertanahan. 5. Menjelaskan urgensi administrasi pertanahan. 6. Menjelaskan tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan. 7. Menyebutkan catur tertib pertanahan. 8. Menyebutkan fungsi dan tugas pertanahan. Kegiatan belajar 1. Pengertian administrasi. A. Fenomena kerja sama aturan manusia. Pada hakikat manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, memerlukan berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan mempunyai arti sesuatu yang harus dipenuhi. Istilah sesuatu ini dapat berwujud keinginan, kehendak, harapan, atau keadaan. Definisi lain menyatakan bahwa kebutuhan itu merupakan suatu keadaan atau situasi yang di dalamnya terdapat sesuatu yang perlu dipenuhi, atau terdapat suatu keinginan yang harus tercapai. Sedangkan harus dipenuhi mengandung makna bahwa sesuatu itu dirasakan perlu, penting, atau mendesak untuk segera dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diperlukan oleh manusia dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Oleh sebab itu, manusia selalu berusaha agar segala kebutuhannya terpenuhi sehingga mencapai taraf yang diinginkan. Namun demikian, manusia mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dan merealisasikan tujuannya tersebut. Oleh karena itu, dalam kenyataan, manusia tidak dapat hidup sendiri.
La senantiasa memerlukan bantuan dan bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu. Manusia sejak dilahirkan menjadi dewasa, kemudian tua dan mati selalu berada dalam lingkungan atau suasana kehidupan yang bekerja sama dengan orang lain. Kerja sama tersebut pada awal peradaban manusia berlangsung dengan sangat sederhana. Dengan kemajuan peradaban manusia sehingga menjadi modern seperti dewasa ini, bentuk-bentuk kerja sama pun bertambah rumit dan kompleks. Kerja sama tersebut tidak hanya terbatas antara individu dengan individu, tetapi sudah menyangkut orang banyak dalam bentuk organisasi serta tidak hanya terjadi pada satu bidang kehidupan, tetapi menyangkut semua bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, bisnis, maupun hukum, termasuk bidang pertanahan. Proses kerja sama tersebut perlu teratur dan diatur sedemikian rupa, sehingga proses tersebut dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bayangkan bagaimana kalau suatu negara atau pemerintah tidak teratur dan tidak diatur. Tentu ia akan mengalami berbagai hal yang dapat menimbulkan kekacauan. Sehubungan dengan fenomena proses kerja sama tersebut, dikenal istilah administrasi. Istilah administrasi sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau bahkan pernah melakukan aktivitas tersebut. Misalnya, ketika kita mengurus KTP di kelurahan, seringkali kita menanyakan berapa biaya administrasinya. Namun, apakah benar yang dimaksud dengan administrasi tersebut demikian tujuh? B. Pengertian administrasi. Apabila kita melihat administrasi secara umum, kita akan teringat pada berbagai rangkaian yang mengurusi ketik-mengetik, catat-mencatat, surat, menyurat atau pembukuan ringan yang merupakan sifat ketatausahaan suatu organisasi. Dengan demikian, apabila kita mengingat kata administrasi, kita akan teringat proses manakala kita memerlukan suatu surat seperti KTP atau kartu keluarga. Karena itu, apabila orang awam mengartikan administrasi, itu pastinya akan terkait dengan rangkaian proses yang terikat dengan suatu prosedur, terutama dalam pengurusan surat menyurat dan perizinan. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad yang berarti intensif dan minister yang berarti to serve, melayani. Literatur lain menjelaskan bahwa administrasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu administration yang bentuk infinitifnya adalah to administer. Dalam Oxford Advanced Learners Dictionary of Jordan English 1974, kata to administer diartikan sebagai to manage, mengelola, atau to direct, menggerakkan. Wibert Silalahi 1992-2-3. Kata administrasi juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata administrati yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukaan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya, yang bersifat teknis ketatausahaan, clerical work. Suwarno Handayaningrat 1988-2. Pengertian administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1989 adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan, pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang juga diartikan kegiatan kantor dan tata usaha. Pengertian administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian berikut. 1. Administrasi dalam arti sempit. 2. Administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini lebih tepat disebut tata usaha, clerical work, officer work. Rangkaian kegiatan tata usaha meliputi penerimaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, penyimpanan, pengetikan, penggandaan, serta pengiriman informasi dan data secara tertulis yang diperlukan oleh organisasi. Adapun tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ketatausahaan berlangsung disebut kantor, yaitu suatu unit kerja yang terdiri atas ruangan, personel, peralatan, dan operasi pengelolaan informasi. Kegiatan ketatausahaan dapat dirangkum dalam 3 kelompok berikut. 1. Korespondensi atau surat menyurat, yaitu rangkaian aktivitas yang
berkenaan dengan pengiriman informasi secara tertulis mulai dari penyusunan, penulisan, sampai dengan pengiriman informasi kepada pihak yang dituju. Korespondensi akan lebih berarti apabila informasi yang dikirim memperoleh jawaban dari pihak yang dituju. Salah satu alat atau sarana untuk mengirim atau memberi informasi tertulis kepada atasan atau pihak lain, baik sebagai laporan, pemberitahuan, permintaan, maupun pertanyaan adalah surat. 2. Ekspedisi, yaitu aktivitas mencatat setiap informasi yang dikirim atau diterima, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. Ini dimaksudkan untuk memudahkan mengetahui atau membuktikan bahwa suatu informasi yang dibutuhkan sudah dikirim atau diterima. 3. Pengarsipan, yaitu proses pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga dengan mudah dan cepat ditemukan kembali setiap diperlukan. Informasi yang dimaksudkan dapat berupa warkat rekod, yaitu catatan-catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan tentang sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat untuk membantu ingatan. People forget, record remember. Orang bisa lupa, tetapi warkat selalu ingat. Kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis sehingga jika diperlukan dapat secara cepat ditemukan disebut arsip. Lalu, bagaimana pengertian administrasi dalam arti luas? Perhatikanlah beberapa definisi yang dimaksud oleh para ahli berikut. 1. Leonard D. White, Introduction to Study of Public Administration. Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada sebuah usaha kelompok negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya. 2. Deliangki, 1980. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. 3. William H. Human Administrative Action, The Technique of Organization and Management. Administrasi adalah pembimbingan kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Sukarna, 1989 banding 3. 4. Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang, manusia atau lebih, yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Dwight Waldo, 1971. Administrasi adalah suatu daya upaya manusia kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa ciri pokok administrasi sebagai berikut. A. Sekelompok manusia, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang. B. Kerjasama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama. C. Pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan sekadar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas. D. Kegiatan yang rutin dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan. E. Tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama. Jika disederhanakan, sesuatu dapat disebut sebagai administrasi apabila memiliki unsur-unsur. A. Sekelompok orang. B. Adanya pembagian kerja secara terstruktur. C. Tujuan yang akan dicapai. D. Memanfaatkan berbagai sumber daya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tanda hubung. A. Kerjasama. Pada dasarnya, setiap orang tidak mampu untuk hidup sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang terdorong untuk melakukan kerja sama dengan orang lain. Hampir semua aktivitas kehidupan seseorang, termasuk aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu bersama, berhubungan, serta bekerja sama dengan orang lain, baik dalam suatu kelompok maupun suatu organisasi. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk yang selalu ingin bekerja sama atau homo administrativus. Dengan demikian, kodrat manusia sejak dilahirkan sehingga meninggal memiliki keinginan untuk 1. Menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya yang antara lain diwujudkan dengan membentuk atau memasuki suatu kelompok. 2.
2. Menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya, misalnya keadaan alam, sistem nilai budaya, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. B. Pembagian kerja. Meskipun dalam kehidupan manusia banyak ditemukan berbagai fenomena kerja sama, misalnya keluarga kerumunan dan tontonan, kerja sama seperti itu bukanlah bentuk kerja sama administratif. Perhatikan contoh berikut. Suatu saat Anda berangkat ke kampus. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Anda melihat suatu tabrakan dan terpanggil untuk membantu atau menolong korban tabrakan tersebut. Sementara itu, di lokasi tabrakan tersebut sudah banyak orang, ada yang mengatur lalu lintas, ada yang menghubungi polisi, ada yang memikirkan korban, ada yang memikirkan kendaraan yang tabrakan, dan lain-lain. Suatu fenomena kerja sama diklasifikasikan sebagai administratif apabila dilakukan pengaturan pembagian kerja yang berlangsung dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, fenomena kerja sama administratif adalah fenomena kerja sama organisasional. Suatu kerja sama dapat berlangsung dengan baik antara pihak-pihak yang bekerja sama tersebut dalam melakukan pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja tersusunlah suatu spesialisasi sehingga setiap orang yang melakukan kerja sama dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. C. Tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kerja sama organisasional. Tujuan yang ingin dicapai melalui kerja sama tidak lagi semata-mata tujuan individual, melainkan menjadi tujuan organisasional. Hakikat administrasi dalam arti luas dapat ditelusuri lebih lanjut dan dapat diperhatikan pendapat Albert Lepowski, 1960 tentang administrasi sebagai berikut. 1. Praktik-praktik dan teknik-teknik tertentu dalam masyarakat yang terbentuk secara teratur diakui sebagai lapangan administratif atau manajemen. 2. Praktik-praktik administratif dan teknik-teknik manajerial ini memungkinkan berbagai organisasi pemerintahan dan perusahaan bisnis, klub sosial, serta serikat pekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya dan melaksanakan program-programnya. 3. Teknik-teknik administratif ini adalah menjadi bagian penting untuk mencapai hasil akhir sebagai program nyata yang harus dilaksanakan. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, administrasi dalam arti luas dapat juga ditinjau dari 3 sudut sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Budi Atmosudirjo sebagai berikut. 1. Dari sudut proses. Administrasi dari sudut proses ialah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari mulai proses pemikiran, proses pelaksanaan, sampai proses tercapainya tujuan itu sendiri. Administrasi sebagai proses kegiatan menunjukkan keseluruhan tindakan sekelompok orang yang berlangsung secara rumit dan sistematis dalam suatu kesatuan dari tahap awal kegiatan hingga tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, rangkaian kegiatan dilakukan tidak terputus-putus melainkan berlangsung secara sekuensial sehingga hasil kegiatan yang satu menjadi input bagi kegiatan berikutnya dan hasil bagi akhir dari suatu kegiatan menjadi umpan balik, feedback bagi pelaksanaan kegiatan awal. Dengan kata lain, satu kegiatan merupakan akibat dari kegiatan sebelumnya sekaligus menjadi sebab dari kegiatan berikutnya. Kegiatan 1 mengarah ke kegiatan 2 mengarah ke kegiatan 3 mengarah ke kegiatan ke-N. 2. Dari sudut fungsional. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan itu, terdapat berbagai fungsi atau tugas, yaitu merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi, atau meneliti segala kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan. Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam suatu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu, hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Fungsi-fungsi tersebut oleh William H. Newman, 1963, dianggap sebagai basic process administration, yaitu meliputi fungsi menentukan apa yang akan dilakukan, planning, menggolongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan organizing, menyusun orang-orang yang tepat untuk melakukan suatu jenis kegiatan, staffing, menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung, directing, serta tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan, controlling. 3. Dari sudut institusional. Administrasi yang ditinjau dari sudut institusional, kepranataan atau kelembagaan adalah suatu totalitas kelembagaan ketika dalam lembaga itu terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
Administrasi sebagai pranata atau institusi menunjukkan keseluruhan orang-orang yang melakukan kerja sama berdasarkan strukturisasi dan fungsionalisasi kerja. Dalam hal ini, kelompok orang-orang yang bekerja sama dilembagakan dalam suatu struktur dan fungsi-fungsi, sehingga masing-masing anggota memiliki suatu posisi tertentu dalam rangkaian kerja sama. Orang-orang yang melakukan kerja sama terstrukturisasi dan terfungsionalisasi dapat dikelompokkan atas hal berikut. 1. Administrator. Administrator adalah orang yang memiliki posisi puncak dalam suatu struktur, telah merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional. Administrator dalam administrasi niaga sering disebut sebagai eksekutif, presiden, direktur, general manager, dan lain-lain. Administrator dalam administrasi negara adalah presiden, gubernur, dan bupati sesuai dengan hierarki dalam pemerintahan. 2. Manajer. Manajer adalah orang atau orang-orang yang melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh administrator. Dalam pelaksanaan kegiatannya, manajer memperoleh otoritas dari dan bertanggung jawab kepada administrator. 3. Supervisor. Supervisor adalah orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Secara langsung ia bertanggung jawab kepada manajer. 4. Staff. Staff adalah orang atau orang-orang yang bertugas untuk membantu memberi pemikiran, saran, dan pendapat kepada dan untuk dipertimbangkan oleh administrator atau manajer dalam memecahkan berbagai masalah serta mengambil keputusan atau membuat kebijakan, tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kerja. Staf biasanya merupakan orang yang ahli expert dalam bidang tertentu. 5. Worker S atau pekerja. Worker S adalah orang yang langsung terjun dalam bidang pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan. C. Penggolongan ilmu administrasi. Administrasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar berikut. 1. Administrasi negara public administration. Administrasi negara public administration, yaitu kegiatan-kegiatan atau proses atau usaha di bidang kenegaraan. Definisi lain dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. A. Gordon. Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik dilakukan organisasi-organisasi maupun perorangan atau perorangan ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. J.M. Pafner dan Robert V. Prestus. Public Administration. Administrasi negara adalah pengoordinasian usaha individu serta kelompok guna melaksanakan kebijaksanaan umum. C. Mikro dan mikro. Administrasi negara sebagai berikut. 1. Merupakan usaha kelompok kerja sama dalam susunan kenegaraan. 2. Mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling hubungan antar ketiganya. 3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan umum negara karena merupakan bagian dari proses politik. 4. Secara nyata berbeda dengan administrasi swasta. 5. Erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta ataupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. D. Menurut Lembaga Administrasi Negara LAN, administrasi negara adalah proses kerja sama dari seluruh aparatur negara berdasarkan garis-garis besar yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan negara. Dari definisi tersebut dapat dibedakan administrasi negara dalam arti luas dan administrasi negara dalam arti sempit. Administrasi negara dalam arti luas adalah administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara. Sementara itu, administrasi dalam arti sempit adalah administrasi pemerintahan, hanya meliputi lembaga eksekutif beserta birokrasinya. Administrasi negara dalam arti sempit ini dapat diperinci lagi menjadi 1. Administrasi sipil, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan oleh departemen-departemen dengan segenap aparaturnya di pusat sampai ke daerah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan bahkan kelurahan. 2. Administrasi militer, yaitu administrasi angkatan darat, administrasi angkatan laut, administrasi angkatan udara, dan kepolisian negara. 2. Administrasi niaga private atau business administration. Administrasi niaga private business administration, yaitu kegiatan-kegiatan atau proses atau usaha yang dilakukan di bidang swasta atau niaga. Pada pengertian lain,
Administrasi niaga ialah kegiatan dari organisasi niaga dalam usahanya mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan, profit making. Administrasi sebagai ilmu, sains, dan seni art. Apakah administrasi itu suatu seni atau ilmu? Untuk menjawab hal tersebut, baiklah kita ikuti penjelasan berikut. Seni. Seni merupakan kemampuan atau kemahiran seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi atau tugas. Seni adalah strategi dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Efektif diartikan mencapai hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar diinginkan, setidaknya berusaha mencapai hasil semaksimal mungkin. Biasanya, efektivitas dikaitkan pula dengan faktor waktu. Efisien diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara hasil dan pengorbanan. Itu artinya nilai hasil besar daripada nilai pengorbanan. Seni sebagai suatu keterampilan, skill dalam penerapannya memungkinkan penampilan yang khas dari pribadi pemilik skill tersebut. Pengalaman dalam penerapan pengetahuan tersebut berkembang menjadi suatu bakat, dari bakat menjadi keahlian, dan akhirnya menjadi suatu profesi. Walaupun para dokter memiliki disiplin ilmu yang sama dalam melakukan diagnosis dan cara pengobatan, diperlukan kecakapan, keterampilan, atau seni tersendiri. Demikian juga para ahli hukum, mengadakan pendekatan, serta membuat persepsi dan interpretasi tersendiri terhadap sesuatu peristiwa hukum, meskipun menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama. Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas administratif, tujuan relatif dapat dicapai secara efektif dan efisien jika para administrator atau manajer juga memiliki dan mempergunakan seni yang disebut keterampilan administratif atau keterampilan manajerial, yaitu menggunakan kemahiran, kecerdikan, pengalaman, firasat, dan menerapkan pengetahuan secara sistematis.